Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada peserta diskusi santai, sayur, dan buah organik di kala pandemi COVID-19. Perkenalkan sebelumnya, saya Harfi, host dari diskusi santai pada sore hari ini yang akan mendampingi peserta hingga penghujung acara nanti. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Aswandi, selaku founder dari BizBridge, Business to Business online platform, dan juga Bapak Mayo selaku owner dari Keranjang Veggie Organic and Fresh Vegetable Shop. Sebelumnya saya hai dulu sama Pak Aswandi. Halo Bapak Aswandi. Halo, selamat sore. Halo Pak, ya. Halo Bapak Mayo. Hai, selamat sore. Iya Pak, terima kasih Pak sudah diluangkan waktunya bergabung bersama kita. Iya, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak karena rekan-rekan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti event ini. Harapannya ke depan agar event ini memberikan manfaat dan kita juga bisa sharing ilmu, sharing pengalamannya di sini. Oke, sebelum eventnya kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada peserta, yakni selama acara berlangsung, mic-nya akan di-mute, tapi nanti akan dinyalakan pada saat sesi tanya-jawab, dan diharapkan bagi peserta yang ingin bertanya, itu videonya dalam kondisi on. Nah, setiap peserta apabila akan bertanya, itu bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, terkait rundown acara, secara garis besar kita punya 4 sesi, di mana untuk sesi 1 dan sesi 2 itu adalah sesi bagi narasumber untuk memaparkan materinya. Nanti di sesi ketiga, itu peserta bisa mengajukan pertanyaan atau sharing informasi atau sharing pengalaman yang berkaitan dengan materi yang dipaparkan. Oke, baik, kita masuk saja ke sesi yang pertama. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yakni Bapak Aswandi, selaku founder dari BizBridge, Business to Business online platform. Nah, sebelum narasumber, nanti Bapak Aswandi menyampaikan materi, nanti kita akan ada cuplikan video singkat, nanti setelah videonya berakhir, materi akan langsung disampaikan oleh Bapak Aswandi. Nanti kepada Bapak Aswandi dipersilakan. Wave Beats Music. Oke, dipersilakan kepada Bapak Aswandi. Ya, terima kasih Marti. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Mayo yang sudah menyediakan waktu. Selamat siang semuanya. Sorry, saya perwakilan dari BizBridge Jepang ingin mengambil alih. Mungkin saya akan mengambil alih dengan cara share screen. Untuk Pak Mayo, mungkin kita akan mempersingkat diskusi kita. Mungkin saya akan persingkat saja pelanjutan yang tadi terkait dengan BizBridge. BizBridge ini dibuat berdasarkan dengan tujuan dari kita untuk membantu UMKM di Indonesia dan teman-teman di seluruh maupun diaspora Indonesia yang ada di luar negeri untuk mendapatkan informasi dan kolaborasi dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam konten yang dimiliki oleh BizBridge sendiri ada 5 poin, yaitu company data, news, eksibisi, seminar, dan workshop, dan begitu juga dengan business matching board. Selain itu, dari informasi news, kami juga men-sharekan video-video dan beberapa informasi yang kami
update sendiri kepada members yang kami miliki. Untuk portofolio dari kami juga sudah memulai pekerjaan ini dari tahun 2015 dan telah membuka cabang di Jepang semenjak tahun 2018. Berikut adalah portofolio dari kami dan beberapa sambutan yang pernah kami buat dalam beberapa event yang kami lakukan di Jakarta. Jika ingin ada yang berminat, bisa akses melalui sini melewati BizBridge ya. Kita lanjutkan lagi saja kepada next step, kepada Bapak Mayo yang menjadi narasumber pada hari ini. Pak Mayo, apa kabar Pak Mayo? Oke, sorry ya. Oke. Ya, kita berkesempatan pada hari ini, beliau ini adalah seorang, mungkin di kalangan entertainment di Indonesia banyak sekali yang mengetahui beliau, seorang produser dan seorang yang sangat punya imagine kreatif yang sangat tinggi sekali. Selain itu, beliau juga adalah owner dari Keranjang Vegi ya, begitu ya Pak Mayo? Pak Mayo sendiri, sebelum beliau berbicara, saya ingin memuji Pak Mayo terlebih dahulu. Pak Mayo merupakan orang yang lulusan dari Executive Master in Business Administration MBA di Filipina. Selain itu, beliau juga adalah produser di salah satu TV program di Indonesia ya. Mungkin teman-teman dan saudara sudah pada tahu, Extravaganza ya. Dan juga menjadi salah satu project leader di Studio Theme Park sampai dengan sekarang. Begitu ya Pak Mayo? Ya Pak, ya Pak. Oke. Kita lanjut ke terkait dengan Keranjang Vegi Organic Farm. Pak Mayo mungkin bisa dijelaskan lebih kurang lebih terkait dengan Keranjang Vegi Organik ini seperti apa, Pak? Oke Pak, terima kasih sebelumnya ke BizBridge telah memberikan kesempatan buat kita. Ya, kita sebagai UMKM ya, Pak. Khususnya untuk sayuran, buah-buahan organik. Latar belakangnya sih sebenarnya simpel ya, karena kita lihat kan gaya hidup kita tuh mengarah ke sesuatu yang lebih sehat. Betul ya Pak. Kita ingin apa yang kita makan, apa yang kita perbuat itu membuat kita menjadi lebih sehat. Nah, basic dari situ sebenarnya, dan kita punya partner kebun di Lembang. Tepatnya tuh di Desa Langansari di Lembang. Itu memang sudah dari dulu sih mereka berkebun, bertani gitu. Dan beberapa tuh membuat pertaniannya itu secara organik, nggak semuanya gitu ya, secara organik. Nanti saya akan sampai ke mungkin pembedaan antara organik dan yang bukan organik. Mungkin saudara-saudara bisa lihat di tampilan layar, ini salah satu ini ya Pak, produk yang Keranjang Vegi tawarkan ya Pak? Iya, beberapa varietas sayuran dan buah-buahan yang kita kembangkan di pertanian di Lembang sana. Gitu. Nah, produk kita ya, Pak? Kenapa Pak? Segar-segar sekali ini. Iya. Manis Pak, itu strawberry kan biasanya asam ya. Strawberry biasanya kalau misalnya kita beli di supermarket itu kebanyakan si asam gitu, tapi ini ada manisnya gitu. Jadi memang kadang mereka langsung bikin strawberry di jus langsung aja gitu biar dengan es tanpa gula. Ya, kalau bentukannya sih kita produk kita itu kita mengambil yang alami, yang tadi basic tadi itu dengan pestisida yang free. Gitu. Nah, kita bedakan antara organik sama yang kita sebutnya sayur segar. Sayur segar itu dua produk ini kita semuanya tanpa artificial obat-obatan atau pupuk. Kalau ada yang pernah ke Lembang kan di Lembang itu ada kebun, ada peternakan, sapi gitu ya. Tanah-tanah di sana tuh diolah pupuknya ya dari peternakan sapi. Oh berarti memang 100% alami ya Pak Mayo ya? Iya, saya tidak bisa bilang semua pertanian di sana pure 100% ya. Cuman memang kita pilih-pilih di sana yang kita datangin petaninya, mereka yang berkebun di sana itu memang menggunakan pupuk kompos dari hewan-hewan, terus
biasanya mereka melakukan penyemprotan gitu vitamin namanya, itu juga dari bahan-bahan tumbuhan atau buah-buahan yang diolah jadi semprotan alami buat mereka. Oke. Nah, bedanya organik ini sebenarnya memang biasanya di sana itu tidak bisa diproduksi secara masif ya, karena memang treatment yang di sana, yang di Lembang itu, kita punya rumah. Kalau di Belanda itu memang udah berkembang banget tuh organik yang mereka dengan banyak banget rumah kaca. Jadi si Belanda itu dengan negara yang kecil itu, mereka produsen tanaman organik yang kalau nggak salah terbesar ya di dunia. Nah di Lembang juga gitu, cuma kita nggak rumah kaca ya, maksudnya pakai rumah yang tembus yang plastik itu, tanahnya diolah. Nah beberapa meter persegi gitu itu menghasilkan tanaman-tanaman organik itu. Itu yang organik, jadi mungkin harganya akan agak lebih mahal karena dengan treatment seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari manfaatnya sendiri dengan adanya pandemi ini, Pak, orang lebih fokus ya Pak dengan kesehatan ya Pak ya? Lebih fokus harusnya. Beberapa tahun terakhir memang semua orang sih pengen yang sehat ya. Saya itu kuliahan di Bandung ya. 25 tahun yang lalu itu udah banyak sebenarnya petani-petani itu. Cuman mungkin nggak tahu 25 tahun lalu kita gaya hidup dengan fast food, junk food gitu kan, ya mungkin seperti itu. Mungkin sekarang saya melihat arahnya sudah mulai memperhatikan yang kesehatan dan yang benar-benar alami gitu. Apalagi untuk yang masih muda atau yang ibu-ibu yang sedang hamil juga ya Pak Mayo ya, sangat penting sekali ya Pak ya dijaga. Iya betul. Kayak gitu. Nah varian satu lagi tuh yang kita bilang sayur segar itu, dia dengan bahan-bahan alami juga gitu, dan bukan mengakali ya, merubah pestisida yang buatan itu. Petani di sana tuh misalkan ada bayam, kita nanam bayam di situ. Bayam itu biar nggak diuletin, dimakan ulat, mereka menanam tanaman di sekitarnya itu, tanaman yang disukain sama ulat. Jadi secara alami si tanaman itu dilindungi oleh tanaman lain yang sebagai mangsa daripada hama yang ada gitu. Jadi tidak disemprot dengan pestisida yang ini. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya Pak. Untuk keranjang Peggy sendiri ini tidak hanya B2C ya ternyata ya Pak ya, B2B juga ya Pak? Untuk supply juga ke catering atau ke perusahaan juga ya Pak? Iya, betul. Jadi keranjang Peggy itu kita dengan gaya hidup yang sekarang juga terus dengan gaya kekiniannya juga gitu. Awalnya kita mulai dari Instagram. Saya dengan partner saya ada Eka di sini juga ada hadir, mulai dari Instagram untuk mengenalkan sayuran-sayuran ini gitu. Dan responnya lumayan dalam waktu 1 bulan ini ya, itu lumayan drastis respon dan sampai sekarang kita punya reseller ibu-ibu di Gen Wisata, di Bekasi, di Sentul, sama nanti mau ada di Cinere. Jadi mereka tertarik untuk maksudnya secara manfaat ini baik, gitu. Jadi secara usaha juga menghasilkan buat mereka gitu. Jadi kita juga cukup kaget untuk responnya itu ternyata minatnya banyak sekali. Mama kebanyakan. Banyak yang bikin ini soalnya ya Pak ya, banyak yang masak di rumah juga sekarang ya. Iya betul Pak. Kita lebih dengan di WFH kali ya, punya bakat masak, terus ke supermarket atau ke mana-mana sudah aman gitu ya. Kita antar sampai depan pintu gitu. Oke. Terus ya sayuran karena kita dari Lembang itu kan banyak mungkin kangen sama tahu susu, tempe, oncom, singkong, roti sapi. Itu satu daerah sih Pak suppliernya.
Berarti memang area tersebut khusus untuk ini ya Pak ya, apa, area buah-buahan atau sayuran atau mix tuh satu area atau beda-beda? Kalau untuk di Lembang ya sayuran, buahan sama apa namanya, sayuran, buahan sama barang-barang khas dari Lembang. Boleh saya tarik aja mungkin karena ini filenya tidak ada di tangan saya sekarang. Ini ada beberapa cuplikan ya Pak ya. Lagi masa pandemi seperti sekarang harus jaga daya tahan tubuh, banyakin makan sayuran. Nih, dikirimin sama teman-teman sayuran organik dari Lembang, Bandung. Tuh, ada tomat, ada cabai genot. Perkebunan di Lembang ini adalah sayuran organik. Terus juga ada apa? Ada buah-buahan organik juga. Ada pare, kita bikin teri pare ya. Ada jagung manis. Ini Oke, ya kira-kira itu testimoninya, udah banyak di ini ya Pak, disorot oleh artis-artis juga ya Pak ternyata Pak? Ya Pak. Udah banyak disorot juga sama artis-artis ya Pak? Iya Pak. Iya. Nampaknya tim dari Jakarta juga udah ada yang bisa bergabung. Halo, selamat datang kembali. Saya mohon maaf kepada semuanya, rekan-rekan, karena tadi ada sedikit trouble dari kita. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab saja ya Pak Mayo. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan atas informasi yang diberikan dari Pak Mayo dan juga dari Pak Adi. Selanjutnya baik kita buka untuk sesi 3, yaitu sesi yang ditunggu-tunggu untuk para peserta nih. Tentunya peserta tadi udah dengerin informasi-informasi yang diberikan dari narasumber pertama dan narasumber kedua tentang BizBridge dan juga tentang keranjang vegi. Nah, saya yakin dari awal narasumber memaparkan materi, teman-teman sudah punya persiapan pertanyaannya nih, gitu. Nah, dipersilahkan kepada teman-teman yang punya pertanyaan untuk mengaktifkan dulu videonya dan audionya biar kita bisa lihat dan silakan acungkan tangannya seperti itu. Oh ya, dengan Sigit. Mohon perkenalkan dulu Sigit. Halo, selamat sore. Nama saya Sigit Ashari. Jadi pertanyaan saya, produk yang paling disukai sama pelanggan tuh apa aja ya Pak? Kalau boleh tahu, kenapa produk tersebut tuh disukain sama pelanggan-pelanggan lain? Apa emang cuman rasanya aja yang enak, atau emang ada gizi yang mungkin lebih banyak gitu Pak? Vitamin atau gizi yang lebih banyak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sigit atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan produk yang paling laris ya. Iya. Ya, kenapa bisa paling laris gitu ya, best seller produknya. Baik, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Mayo. Kepada Bapak Mayo dipersilakan. Terima kasih Mas Sigit. Ya, produk yang favorit kita tuh sayur-sayurnya Mas. Sayur-sayurnya. Jadi ada dua hal memang, karena memang kita medianya itu organik, secara gizi sama manfaatnya sudah pasti lebih bagus karena tidak ada pestisida. Terus yang kedua, rasanya Mas. Ini testimoni dari beberapa pelanggan kita, contohnya brokoli gitu ya. Brokoli itu mereka masak itu ada rasa manisnya. Itu pasti gitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Mayo, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita tampung lagi pertanyaan untuk teman-teman yang dari live Zoom meeting untuk bertanya. Harap aktifkan dulu videonya dan audionya. Dipersilakan. Oh, Pak Fatan. Oke, dengan Pak Fatan dipersilakan.
Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Fatan. Jadi sih mau bertanya nih Pak, kalau misalnya kan terkait untuk yang organik, kebetulan dari saya dan juga tim teman-teman saya juga banyak sekali yang sekarang beralih mungkin bisnisnya ke arah pertanian, mungkin Pak, salah satunya organik juga. Kalau misalnya untuk kerjasama nih Pak, dengan mungkin dari tim Keranjang Vegi sebagai produsen, itu bagaimana caranya, dan kalau misalnya syarat-syaratnya apa aja ya Pak, mungkin kalau misalnya bisa Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatan. Pertanyaannya menarik sekali terkait untuk bisa bekerja sama itu seperti apa ya? Akan dijawab langsung oleh Bapak Mayo. Oke, Fatan, maksud kerjasamanya itu maksudnya sebagai reseller atau kerjasama seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Sebagai pemasok mungkin Pak. Oh, pemasok. Berarti Bapak supplier gitu ya? Ya, betul Pak. Oh, ya boleh Pak. Kita juga selain dari Lembang itu, produk-produk daging ikan, bumbu-bumbu yang dari Brebes, bawang putih, itu juga udah beberapa sudah kerjasama dengan kita Pak Fatan. Jadi caranya nanti ada partner saya juga di sini namanya Bu Eka, nanti kita bisa berhubungan langsung dengan Bu Eka. Bu Eka bisa lambaikan tangan. Ya Pak Fatan, kita welcome sekali untuk kerjasama produk-produknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mayo. Artinya Pak Mayo sangat memberikan membuka kesempatan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bekerja sama dengan Keranjang Vegi ya Pak Fatan. Ya barangkali nanti di akhir acara ada kemungkinan Pak Fatan bisa menghubungi Pak Mayo langsung ataupun sebaliknya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari teman-teman, dari para peserta, disilakan untuk mengangkat tangannya bagi ada pertanyaan. Dipersilakan. Oke, dengan Pak Agustinus Utomo ya Pak Tomo. Selamat sore Pak Tomo. Selamat sore. Iya, dipersilakan Pak. Nah, saya baru gabung nih. Ya, terima kasih perkenalkan, saya Utomo, member dari distrik lain juga. Iya Pak, selamat datang. Itu mau tanya nih, Pak Mayo, barusan saya juga baru gabung, tapi langsung saya dapat langsung dapat imajinasi begini. Pak Mayo, saya kan punya customer itu di catering pabrik ya. Catering masuk ke pabrik-pabrik di daerah Cikarang sampai di Bitung, Cikarang. Nah itu kan mereka butuh sayuran-sayuran yang fresh. Itu apa bisa dibantu ya? Oh, bisa sekali Pak. Bisa sekali Pak. Untuk itu. Oh, begitu ya. Oke, jadi, nanti itu butuh itu kan rebut. Iya. Ya. Itu kan tiap hari itu Pak. Mereka kan butuh misalkan kubis itu ya, kubis yang murah, wortel yang murah, itu kan mereka yang fresh, itu kan mereka butuh seperti itu. Nah, kalau saya suplai beli dari pasar itu harganya nggak kejangkau Pak. Makanya kebetulan pas ini diajak meeting seperti ini, barangkali bisa bantu suplai, sehingga saya masukkan ke catering itu, nanti invoice dari saya. Kira-kira seperti itu Pak. Itu seperti itu apa bisa Pak? Ya, berarti sayur-sayurnya itu kan banyak sekali Pak di Lembang itu Pak. Nah, tapi khusus untuk organik Pak Tomo. Untuk organik itu kita memang, yang seperti saya bilang tadi di awal itu, kuotanya itu terbatas, jadi kita memang PO gitu. Cuma kalau untuk beberapa sayuran yang lain, karena kan medianya sama tidak banyak, tapi ada banyak kebun atau lahan lain juga yang menyediakan sayuran yang lain. Nah, jenis sayuran yang dibutuhkan Pak Tomo itu seperti apa? Kalau sayuran yang selama ini kan saya hanya pasok seperti ayam, ikan, kemudian ikan lah seperti mujair yang murah-murah itu. Nah, sebetulnya sayuran yang di sini yang biasa dipakai aja seperti toge, sawi, kemudian wortel, yang umum kok. Tidak yang spesifik begitu loh. Nah, mengenai harga nanti boleh nanti misalkan yang harga nanti bisa diskusikan dengan saya nanti gitu. Karena mungkin kalau di Pak Mayo kan sudah punya jaringan banyak, jadi misalkan wortel saya ambil dari sana,
minggu ini hari Rabu misalkan tiga catering customer saya butuh misalkan catering A butuh Kobe kol, catering B butuh wortel, catering C butuh sawi atau salad, itu kan wortel, kan beda-beda ya kebutuhan sehari-hari. Bisa enggak seperti itu gitu loh. Jadi saya enggak usah cari sayuran, Bapak aja yang kirim ke customer saya, nanti invoice-nya dari saya, misalkan seperti itu, bisa enggak? Bisa Pak, bisa banget Pak. Ya memang kita kan memang langsung dari petani Pak. Nanti request-nya apa, saya punya petani apa, gitu saya kirim gitu. Tapi kalau saya di sana memang lagi tidak panen, saya akan kasih tahu Bapak gitu, ini lagi nggak panen. Oh gitu ya. Ah, baik, mengerti Pak. Nanti saya hubungi apa namanya itu, kelompok itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Tomo, apakah pertanyaannya sudah terjawabkan Pak? Sudah terjawab. Ya, berarti dari Pak Mayo sendiri juga membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan Pak Tomo yang berkaitan dengan supply untuk kebutuhan pabriknya ya Pak. Nanti barangkali detail kontak dari Pak Mayo nanti dari BizBridge akan memfasilitasi Bapak untuk melakukan kerjasama seperti itu Pak. Nanti dari tim kita akan menghubungi Bapak langsung terkait informasi selanjutnya. Iya, terima kasih banyak Pak Tomo atas partisipasinya Pak. Baik. Iya, baik dari teman. Iya, terima kasih ya Pak. Baik dari peserta sekalian, boleh dia angkat tangannya kalau misalnya ada pertanyaan, audionya dihidupkan dan videonya juga di-on-kan. Oke, sembari teman-teman yang dari online streaming lagi mikir-mikir nih pertanyaannya apa gitu. Oh, ada ya dari Bu Yeni ya? Oke, maaf Ibu Yeni Marwi itu ingin bertanya, mohon maaf tadi saya tidak kelihatan. Iya, selamat sore Ibu Yeni Marwi. Silakan Bu, perkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum bertanya seperti itu. Dipersilahkan kepada Ibu Yeni. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kan saya Yeni. Saya ingin bertanya, kalau selain dari ciri-ciri produk organik yang dijelaskan tadi, apakah ada tanda jaminan atau semacam label halal yang legal atau dijamin oleh pemerintah kalau produk tersebut tuh benar-benar diproses secara organik gitu? Oke, baik, pertanyaan dari Ibu Yeni sangat menarik nih. Saya ulangi pertanyaannya, apakah ada memang dari pemerintah Pak menentukan bahwa kita bisa membedakan secara kasat mata kalau ini organik, nah kalau ini tidak organik gitu. Masternya akan langsung menjawab kepada Bapak Mayo, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Yeni. Kalau organik pada umumnya itu memang ada sertifikasinya ya, sertifikasi lokal, sertifikasi nasional sama sertifikasi internasional biasanya. Nah kalau di Lembang itu memang di kita itu petaninya tradisional. Secara proses mereka melakukan organik, tapi memang petani-petani tradisional di sana ada sebagian yang sudah ada sertifikasi nasionalnya, ada sebagian yang tidak mengurus itu. Gitu. Saya secara sistem koperasi di sana saya tidak selalu tahu gitu, maksudnya entah dari pemerintahnya atau seperti apa gitu untuk pengurusan sertifikasinya. Tapi kondisinya di desa Langansari itu memang beberapa petani yang sudah mengurus sertifikasi nasional, ada yang memang tidak gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Mayo. Terkait Ibu Yeni, apakah pertanyaannya sudah terjawabkan atau masih ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan seperti itu? Sudah, cukup jelas. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Yeni partisipasinya. Jadi untuk pertanian yang tersertifikasi itu memang ada, seperti yang dijelaskan Bapak Mayo, bahwa ada petani yang memang sudah bersertifikat bahwa dia membudidayakan tanaman yang organik seperti itu. Nah, kita juga ada nih pertanyaan dari via email ya. Sebentar saya bacakan dulu. Ini Pak, untuk Pak Mayo nih Pak. Iya Pak. Pertanyaannya, iya. Apakah dari Kerenjang Vegi nih ada kesulitan dalam melakukan mematok
harga jual untuk kepada konsumen, karena cenderung harga produk pertanian kan lebih mahal, karena untuk budidaya tanaman organik itu kan memang punya step-step khusus, jadi punya cost yang lebih besar gitu, Pak. Nah, bagaimana sih dari Pak Mayo kesulitannya untuk menjual yang produk yang khususnya organik seperti itu, Pak? Iya, betul sekali. Harga organik itu memang pasti lebih mahal. Iya, benar, Pak. Betul ya. Nah, kalau untuk awal memang kita pasti kasih harga yang marginnya itu tidak terlalu besar ya, untuk sebagai promosi juga buat customer pelanggan gitu. Terus benchmarknya sebenarnya kan di kita bisnis online sayuran organik itu sudah banyak ya, contohnya sayur box gitu kan. Iya Pak, benar. Ada beberapa yang lain. Nah, sebagai benchmark harga kita sudah tahu nih ada benchmark harganya. Dan ada hal yang lucu waktu di sana, di Lembang sana, di kebun itu kita sebelahan tuh sama apa namanya, sama tim sayur box pas lagi panen gitu. Jadi memang secara sistemnya kita sama dengan mereka, memotong mata rantai, jadi mengambil langsung dari petani untuk sayuran organik. Jadi memang kuncinya tuh di apa namanya, di harga ya, di harga yang organik. Iya benar, harga. Oke, berarti Pak Mayo tidak mematok margin atau keuntungannya tidak terlalu tinggi ya Pak, biar putaran produk cenderung lebih cepat seperti itu ya Pak ya? Iya. Berarti ya kalau bagi saya sih Pak Mayo cukup berani gitu memilih pertanian organik, karena kalau bagi saya pribadi pertanian organik itu kan sekarang juga masih yang sadar banyak terhadap pentingnya pertanian organik, tapi masih banyak juga dari rekan-rekan yang masih kayak ngapain sih organik, yang penting yang murah aja lah, yang cepat, yang gampang, kayak gitu ya Pak. Jadi saya tertarik sekali kenapa Pak Mayo bisa untuk pertanian organik ini, memilih pertanian organik seperti itu. Pak, ini juga ada pertanyaan dari email kita nih Pak, ada yang masuk. Sebentar ya Pak, sepertinya sebentar Pak, saya bacakan dulu. Ini Pak Mayo, terkait kendala Bapak di lapangan dalam memasarkan produk pertanian organik katanya. Karena cenderung masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya konsumsi produk pertanian organik seperti itu Pak. Dan cara Bapak untuk mempertahankan kualitas produk Bapak seperti itu. Karena kan cenderung nih Pak, produk pertaniannya itu sifatnya gampang busuk, seperti itu Pak. Dipersilakan pada Bapak Mayo. Tadi ya ada 2 pertanyaan berarti ya? Iya, ada 2 pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama, iya Pak, boleh saya ulangi Pak? Oke, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih kesulitan-kesulitan yang Bapak Mayo hadapi bersama tim gitu, yang berkaitan dengan pada saat memasarkan produk pertanian organik gitu Pak? Karena masih ada beberapa golongan yang masih belum punya pemikiran bahwa pertanian organik adalah penting, dan yang pertanyaan kedua adalah cara mempertahankan produknya Bapak seperti itu. Oke, yang pertama sebenarnya ini masih relate dengan pertanyaan sebelumnya ya. Pasar, lebih ke pasar dari sayuran organik kan. Jadi setelah kita jalanin ini, ternyata pasarnya tuh banyak Pak. Pasar yang menyukai organik itu sekarang sedang bertumbuh, jadi growth-nya itu cukup signifikan, cukup besar sih sebenarnya. Jadi makanya yang tadi secara margin atau secara harga kita berani untuk bersaing. Salah satu apa namanya, faktornya adalah memang pasarnya sudah banyak juga. Terus memang kesulitannya itu benar, sayuran itu ringkih. Sayuran itu apa namanya, benar-benar betul harus dihandle yang tepat gitu. Jadi kita memang di awal-awal itu ada beberapa trouble yang kita hadapi gitu. Sampai di komplain banyak sama customer gitu. Tapi kita di situ belajar. Jadi dari awal, dari Lembang itu, cara packing itu memang sudah diperhatikan benar-benar gitu, dibungkusnya seperti apa,
terus dikirimnya dari Lembang ke sini kita pakai armada yang pakai AC gitu, terus sampai di sini pun packing itu tidak kayak pesawat gitu, dia tidak transitnya nggak lama. Sampai di sini sudah ada nama-nama customer siapa, langsung dianterin ke pool yang terdekat dengan customer-nya. Jadi memang kesulitan itu masih tetap kita hadapi sampai sekarang. Tapi concern untuk menghantarkan sayuran itu yang organik yang memang lebih gampang layu ya, apalagi nanti kena panas sedikit udah tetap layu tuh. Itu sampai ke customer tuh speed kita harus perhatikan gitu. Itu sih. Mohon maaf. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti sangat penting untuk mengatur waktu ya Pak, karena berkaitan bahwa produk hasil pertanian itu memang cenderung gampang busuk. Belum ya, nggak bisa. Gampang busuk dan juga mudah rusak juga dan memakan tempat seperti itu. Baik, sepertinya masih ada pertanyaan lagi, tapi ini karena waktu kita terbatas nih, rekan-rekan semua, saya mau mohon maaf dulu, tapi saya mau bilang terima kasih dulu karena teman-teman pada antusias untuk mengikuti diskusi online kita pada saat ini, dan karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang bisa kita ulas pada sore hari ini, dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman walaupun ada trouble tapi masih tetap di dalam diskusi ini. Mohon maaf tadi saya live sebentar dan saya masuk lagi, mohon maaf. Dan terkait ini saya akan ulas lagi ya terkait diskusinya. Jadi terkait BizBridge dan Keranjang Veggie Fresh Vegetable Shop, di mana Keranjang Veggie itu merupakan member yang terdaftar pada platform kita yaitu bizbridge.id. Tentunya dengan bergabung di BizBridge ini memberikan kemudahan bagi setiap membernya, terutama terkait dengan akses informasi. Nah, selain itu BizBridge juga punya fitur-fitur nih, apa aja ya? Yang pertama kita punya news, kita punya event, exhibition, seminar, workshop yang akan update setiap hari dan setiap minggunya. Nah, BizBridge juga berperan dalam menjembatani UMKM untuk berkembang. Salah satunya kita contohkan adalah Bapak Mayo dari Keranjang Veggie seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di platform BizBridge, bisa langsung kunjungi kita di www.bizbridge.id dan juga bisa follow di sosial media kita di Facebook di BizBridge, Twitter bizbridge_id dan Instagram bizbridge.id seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih juga tertarik untuk membeli produk pertanian organiknya yang dijelaskan sama Pak Mayo tadi, atau memang mau coba langsung, nggak cuma dengar-dengar kata Pak Mayonya aja, seperti itu kan, terutama produk pertanian yang organik, yang bebas dari pestisida, yang aman, dan atau teman-teman yang rindu untuk mengkonsumsi makanan khas Lembang, bisa langsung diorder ya Pak, dengan cara direct message di Instagram @keranjangveggie, bisa dilihat di layarnya masing-masing, atau bisa juga di-save di nomor WhatsApp-nya di 021 20987144. Ini bisa di screenshot sebentar, saya kasih rekan-rekan waktu. Oke. Nah, saya Harvey, host diskusi santai pada sore kali ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan karena tadi sempat ada trouble juga. Saya minta maaf sama teman-teman. Iya, rekan-rekan sekalian, sampai nanti mungkin untuk kedepannya kita akan ketemu lagi. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan pesan saya selalu jaga kesehatan. Selamat sore, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BizBridge, terima kasih Pak Suwandi, terima kasih Pak Adi, terima kasih Mbak Harti.